Lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah dapat menyapa pemirsa Lisan di mana saja berada. Kesempatan ini kembali saya dengan Ustaz Fakar. Ustaz, syukuran lagi-lagi Ustaz, dapat ngobrol lagi dengan Ustaz. Untuk kesempatan ini bahasan agak hot Ustaz. Jadi kita akan coba membahas berkenaan dengan isu OTT Wamenaker, Bung Noel itu. Nah, dengan adanya kasus ini Ustaz, ini buat kita rakyat masyarakat Indonesia tentunya merasa semakin memprihatinkan karena adanya kasus OTT Wamenaker ini menjadi daftar panjang ya, kasus tipikor di negeri kita ini yang melibatkan ya pejabat tinggi kita gitu. Karena Wamenaker adalah salah satu posisi jabatan yang strategis ya, yang ternyata diisi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Baik Ustaz, berkenaan dengan isu ini Ustaz, tentang kasus OTT Wamenaker ini, apa tanggapan Ustaz ya untuk mengawali bahasan ini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya, kasus OTT Wamenaker ya, itu merupakan salah satu dari deretan ya, kasus korupsi Ya, yang sudah banyak sekali, baik banyak dari sisi jumlah maupun juga banyak dari sisi kualitas korupsinya ya. Artinya nilai korupsinya juga luar biasa. Fantastis ya. Walaupun untuk kasus Wamenaker itu kan tidak sebesar dari kasus-kasus yang lain. Ya. Tapi ini terjadi di saat Presiden Prabowo itu sedang ya dalam beberapa pidatonya kan galak-galaknya ya, akan memberantas koruptor, memberantas korupsi ya, sampai katanya akan mengejar ke Antartika. Tapi Antartika dikejar ternyata di belakang sendiri atau di bawahnya sendiri, itu ya jujur kasusnya yang luar biasa. Antar kota pun nggak selesai gitu. Jadi ini adalah satu kasus yang memang menjadikan heboh dan masyarakat semakin marah karena justru kehebohan selama ini justru terjadi di lingkungan para pejabatnya. Dan kasus Wamenaker itu kan luar biasa dari sisi kasus itu karena dia adalah orang yang selama ini seolah-olah menjadi pengkritik luar biasa tentang korupsi ya. Termasuk pada kasus dia kena OTT itu kan dia sehari berikutnya kan harusnya dia akan diagendakan untuk mengisi suatu forum terkait dengan korupsi juga ya. Jadi mirip kasus yang sebelumnya saya ya. Jadi dia mau dipakai atau diundang untuk pembahasan korupsi, malah dia kena juga. Kalau tidak salah pejabat Pertamina ya. Ya Pertamina. Kalau tidak salah. Iya itu kasus Pertamina. Ini juga mirip ya. Betul. Jadi, sehari atau 2 hari sebelumnya atau yang akan datang ya dia akan diundang untuk membahas kasus korupsi, ternyata dia yang kena menjadi narasumber ya. Ternyata jadi objek. Itu. Dan yang kedua, dia itu kan sebelumnya pernah dengan gagah ya mengatakan bahwa untuk membasmi korupsi harus dengan hukuman yang tegas ya, agar kapok ya. Betul. Hukumannya itu hukuman mati. Oh iya betul. Hukuman mati, dia mengusulkan itu. Ternyata dia kasus kena sendiri. Tapi ketika dia kena kasus di media itu kan kemudian digambarkan dia nangis gitu ya. Iya. Terus meminta Prabowo untuk memberikan amnesti. Iya. Itu kan satu kondisi, dari satu sisi kan berarti dia ngaku ya. Betul. Kesalahan itu ya. Dan dia minta langsung untuk dihilangkan kesalahannya dengan amnesti itu. Nah, jadi kan luar biasa. Jadi kasus korupsi ini kan diantara korupsi yang sudah banyak sekali, yang dari satu kasus sebelumnya tidak pernah terselesaikan, kemudian muncul kasus-kasus baru, sehingga sebelumnya itu kan ada kasus yang luar biasa besarnya ya, sampai Pertamina ya. Nah, kalau dihitung
dalam kurun waktu 5 tahun kan hampir 1.000 triliun. 1 kuadriliun. Iya, akan besar sekali. Betul. Artinya itu jumlah yang pasti akan kontribusi signifikan ya terhadap apakah itu kalau dipakai untuk kesejahteraan rakyat ya, Ya. memberikan bansos dan sebagainya kan luar biasa banyaknya. Tapi itu hanya dikorup oleh beberapa gelintir orang saja. Subhanallah. Nah, itu luar biasa sehingga sebetulnya beban negara saat ini yang sangat besar memang terjadinya kebocoran melalui korupsi yang luar biasa besar. Iya, iya. Nah, sehingga pemerintah ya karena tidak ada jalan lain yang selama ini mau diambil ya, maka yang dilakukan adalah pajak. Nah, pajak kembali membebani masyarakat. Padahal dengan pajak yang sekarang aja sudah banyak dan cukup berat ya. Kemudian juga harus menanggung pembayaran utang ya, dengan bunga yang juga sangat besar. Nah, ditambah dengan korupsi yang tidak henti-hentinya ya. Nah, makanya kan kemudian ada analisis ya bahwasanya kalau kasus korupsi yang terjadi pada Kemenaker saat ini ya jadi ini hanya ini juga ya apa itu giliran juga ya, artinya antrian. Kalau pada saat dia yang kena saat ini bisa jadi beberapa waktu ke depan ada kasus lain yang mungkin kementerian lain atau pejabat yang lain ya. Jadi sebetulnya problemnya sudah sangat parah. Nah, padahal korupsi itu memang salah satu kejahatan luar biasa ya yang harus juga dengan penanganan yang luar biasa. Iya. Secara ini penanggulangan ya. Seserius apa sebenarnya pemerintah saat ini ya? Karena memang ini kita memperhatikannya seperti ya tidak ada tindakan serius, maka menjadi ini apa namanya keniscayaan ya ketika memang kasus tipikor ini ya terus menggurita. Ya, kalau menganalisis ya, dari sisi fakta yang dilakukan oleh penguasa, memang layak kalau ada yang melakukan bahwasanya penguasa itu cukup serius untuk berupaya menangani ini sangat optimal ya. Yang pertama ungkapan-ungkapan yang presiden yang sering bergelora ya untuk menyampaikan pemberantasan korupsi, tapi tindak lanjutnya kan nggak ada sesuatu yang signifikan yang nampak ya. Misalnya sesuatu yang signifikan itu kan kalau ada kasus yang sudah benar-benar terjadi ya diseriusi segera diprioritaskan untuk diselesaikan minimal. Kalau ada 1-2 itu tindak lanjutnya dasarnya itu kelihatan dan tegas, maka kasus-kasus yang lain kemudian orang akan berharap bahwa ini nanti akan juga melakukan hal yang sama untuk kasus yang lain. Betul. Artinya ada harapan bahwa penguasa akan melakukan penindakan yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat. Tapi kalau kasus-kasus yang sekarang itu kan nggak ada. Nah, sehingga ketika dengan menyampaikan seperti itu dengan berkobar-kobar semangatnya, ya masyarakat kemudian menganggapnya itu hanya mana-mana gimmick aja ya. Gimmick hanya itu hanya omong-omong saja, nanti ya nggak akan ada tindak lanjut karena realitasnya juga seperti itu ya. Betul. Nah, yang kedua, kalau memang realitas yang ingin dilakukan itu serius, ya organ yang harus benar-benar dioptimalkan itu kan pemberantasan korupsi ya, KPK. Nah, padahal KPK selama ini justru pihak yang sering diobok-obok untuk dilemahkan. Betul. Jadi kalau pada kasus pemerintahan sebelumnya jelas ada proses pelemahan yang luar biasa. Nah, kalau sekarang itu dilanjutkan, ya artinya pelemahan itu memang benar-benar dilanjutkan. Diteruskan. Artinya dari 2 kasus saja kita kemudian melihat bahwa persoalan pemberantasan korupsi itu belum memberikan satu upaya yang bisa dilihat sebagai upaya serius. Baik, sebelum ke pertanyaan terakhir, di kesempatan terakhir ini kan itu ya terlihat memang seperti banyak drama karena memang ternyata kasus tipikor ini dimanfaatkan ya kaitannya dengan unsur tidak hanya hukum tetapi berkenaan ternyata urusan politik juga. Nah itu ini secara fakta. Baik, ini pertanyaan terakhir dalam sistem pemerintahan Islam lagi-lagi kita akan singgung ke arah sana karena bicara ini kita supaya ada manfaatnya, kita compare, kita coba bandingkan antara sistem pemerintahan yang sekuleristik ini dengan pemerintahan yang memang berdasarkan pada akidah Islam. Untuk kasus tipikor ini,
apa yang ditanggulangi, dilakukan secara preventif maupun secara kuratif yang dilakukan oleh pemerintahan Islam untuk memberantas korupsi ini? Ya, kalau di dalam sistem Islam itu sangat jelas ya, dua aspek ya, baik aspek yang bersifat preventif maupun kuratif itu sudah tergambar dengan begitu jelas ya. Dalam konteks preventif memang harus dilakukan paling tidak dua hal ya. Yang pertama terkait dengan dalam konteks pencegahan itu ya. Jadi kalau memilih pejabat ya orang-orang yang jelas track recordnya ya. Track record itu dari sisi ketakwaan ya. Karena ketakwaan itulah yang akan bisa menjamin seseorang itu akan menjadi orang yang jujur. Takut terhadap melakukan kejahatan. Betul. Dia jadi orang yang jujur, dia orang yang akan memprioritaskan masyarakat ya, bukan untuk kepentingan sendiri, keluarga ya, dan sebagainya. Kasus Menaker itu kan infonya kalau yang bersangkutan beberapa tahun yang lalu kan sekedar odol ya. Oh iya betul. Iya betul. Kemudian dalam waktu 1-2 tahun menjadi komisaris ya. Nah, setelah sekian lama ya kemudian menjadi Menaker ya. Jadi jabatan itu begitu cepat ya. Dan kecepatan jabatan itu kalau dengan gaji yang ada saya nggak akan seperti itu, tapi dengan korupsi kemudian dia bisa membeli kendaraan mewah ya, bangun rumah dan sebagainya yang begitu dramatis ya, begitu cepat sekali ya. Nah, itu yang pertama ya, dari sisi pejabat harus dipilih orang-orang yang punya kapasitas yang jelas kapasitas untuk menjalankan tugas. Nah, kemudian yang kedua orang yang bertakwa, karena dia yang akan bisa menjamin bahwa dia akan bersih. Kemudian yang terkait dengan sanksi ya atau kuratifnya ya, di dalam Islam jelas bahwasanya seorang yang melakukan pelanggaran hukum ya itu ada sanksi-sanksi yang kalau dia jelas terbukti ya pasti akan terkena hukuman itu. Kalau dalam sistem Islam itu korupsi termasuk kasus yang nanti masuk dalam sistem sanksi itu taksir. Taksir itu yang kejahatannya itu jelas, tapi kemudian sanksinya akan diberikan kepada penguasa, kepada khalifah atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh khalifah. Dalam hal ini kasus korupsi itu kan akan diberikan sanksi pada level yang paling ringan sampai yang level paling berat. Misalnya kalau seorang itu hanya sekedar korupsi kayak katakanlah 20 juta atau berapa juta ya, kemudian tidak berdampak kepada masyarakat, tidak mempengaruhi kinerja instansi dan sebagainya, bisa jadi dia hanya terkena hukuman cambuk ya, berapa kali ya, tergantung kebijakan yang ditetapkan oleh peradilan. Kalau dia melakukan kejahatan korupsi yang lebih besar lagi, ya terkena hukuman yang lebih besar. Dan kalau levelnya pada level yang dia jadi akan mempengaruhi ekonomi negara ya, kemudian keberlangsungan kepercayaan masyarakat terhadap penguasa, nanti bisa jadi akan terkena hukuman berat, jadi hukuman mati. Nah, dan hukuman itu kalau sudah ditetapkan oleh peradilan akan dipastikan akan dilaksanakan. Sehingga orang yang akan melakukan hal yang sama dia akan khawatir, dia takut ya, tercegah. Karena realitas hukuman itu kan akan sangat tergantung dari pelaksanaan. Kalau pelaksanaan itu serius, pelaksanaan itu jelas, orang akan takut ya. Iya betul. Dan itu manusiawi lah bahwasanya orang-orang itu akan berupaya untuk mencegah dirinya sendiri melakukan kejahatan ketika melihat bahwa hukum itu diterapkan secara tepat, secara jelas. Dalam kasus yang sekarang itu kan ketika seorang koruptor dengan nilai triliunan ya, kalau dulu 1 triliun itu sangat besar, kalau sekarang betul. triliun udah biasa aja ya, bisa seratusan triliun bahkan sekian ratus triliun. Nah itu hal yang luar biasa besarnya. Dan kemudian hukumannya juga ngambang ya, akan dihukum apa ya? Kalau karena sudah ditetapkan hukuman 20 tahun ya, kemudian tiba-tiba dapat potongan seperempatnya ya, sehingga tinggal 13-14 tahun ya. Kemudian dia sudah melaksanakan setengahnya 7 tahun misalnya, kemudian diberikan bebas bersarat. Sehingga ya seolah ini hanya permainan-permainan yang membuat orang itu nggak akan jera ya. Dia sendiri juga nyaman, nggak jera, di samping
selama di tahanan juga fasilitas-fasilitasnya bisa kendalikan, bisa diatur sendiri. Nah, kemudian dari sisi waktu dia menjalani hukuman juga sangat pendek. Ya. Iya. Ya, kalau dengan hukuman hanya sekitar berapa tahun seperti itu, kalau dia sudah lepas, dia uangnya masih banyak sekali. Ya. Iya, betul. Dia sudah bisa menimbun uang sebegitu banyak, masih bisa hidup makmur sekian turunan. Iya, betul. Nah, kalau dalam sistem Islam, kalau orang itu sudah terbukti, ya jelas dana yang dia korupsi harus dikembalikan, akan ditarik ya, Iya. untuk digunakan oleh negara ya, untuk kepentingan masyarakat. Nah, yang kedua, ya, dia kena sanksi yang akan juga berat. Katakanlah kalau hukuman mati kan berarti dia sudah tamat riwayatnya. Iya, selesai. Nah, kemudian orang-orang juga akan takut untuk melakukan hal yang sama. Ini akan menjamin bahwa sana kejahatan-kejahatan seperti itu, ya, korupsi, akan mudah sekali terselesaikan. Baik, Ustaz, Masya Allah ya, bahasan tentang kasus tipikor ini tadi bagaimana penanganan secara Islam itu begitu sangat tegas dan jelas ya. Maka kita bisa memperhatikannya bahwa ketika memang itu bisa diterapkan, maka saya pikir pastinya bahwa kasus tipikor ini akan ya tuntas, beres, bahkan tidak akan ada orang yang memang melakukan hal semacam itu lagi. Demikian bahasan kita pada kesempatan lisan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lisan